Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat malam. Ya, waktu itu berjalan begitu cepatnya. Sebentar lagi, 1 bulan lagi kita meninggalkan tahun 2025 menuju 2026. Itu artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat. Ya, puji nama Tuhan, di bulan November ini kita akan banyak belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab, ya, namanya Raja Daud. Kalau kita membahas Raja Daud, itu sangat banyak yang bisa disampaikan, ya, firman Tuhan tentang Raja Daud yang bisa kita gali, ya, untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan belajar, ya, kita belajar dari kesalahan Daud, ya. Daud sekalipun seorang tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan dia raja kemanapun dia berperang selalu mendapatkan kemenangan. Tetapi ya sekalipun Daud adalah tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi dia juga banyak melakukan kesalahan. Saya tidak akan bahas tentang perzinahan dengan Bathsheba, tetapi ada 3 kesalahan lain yang dilakukan oleh Raja Daud sehingga dia juga harus menanggung konsekuensinya. Ya, yang pertama, ya, kesalahan Daud adalah bergabung dengan bangsa Filistin. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Tapi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu. Kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad. Masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinom, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perikop ini dikisahkan, ya, Daud ini kan dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh tanpa kesalahan, ya. Dia dikejar-kejar selama bertahun-tahun, bahkan Daud ini diproses 13 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia harus lari dari satu gunung kepada gunung yang lain. Dia harus melarikan diri dari satu hutan kepada hutan yang lain tanpa kesalahan. Dan saya kira percaya Daud sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari cengkraman Raja Saul. Lepaskan, bebaskan aku. Ya. Sehingga sampai satu titik, ya, di dalam ayat 1 dikatakan, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Di sini Bapak Ibu Saudara, saudara bisa melihat perkataan Daud ini perkataan tanpa iman sama sekali. Ya. Bukankah Tuhan sudah memilih Daud untuk menggantikan Raja Saul, dan Daud tahu akan hal itu, dan dia juga sudah diurapi, ya, oleh Samuel, ya, menjadi seorang raja. Tapi pada satu titik karena dia dikejar-kejar terus selama bertahun-tahun, fakta dan kenyataannya bukan jadi raja Bapak Ibu. Kenyataannya dia kejar-kejar seperti buron, penjahat yang hendak dibunuh oleh Raja Saul. Dan pada satu titik Daud merasa lelah, ya, capek. Kenapa? Aku dikejar-kejar terus. Salahku apa? Aku tidak punya salah apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin juga Bapak Ibu sudah mengalami hal yang sama. Ketika ada pergumulan berat dalam hidupmu, ketika ada masalah yang sukar terjadi dalam hidupmu, dan ketika engkau bergumul dalam doa, seakan-akan masalahmu itu tidak pernah selesai. Bukannya bertambah selesai, fakta dan kenyataannya bahkan kayaknya semakin buruk dan semakin buruk. Sehingga engkau mencapai satu titik, satu fase, engkau berkata, tidak ada pertolongan bagiku dari Tuhan. Mana Tuhan mujizatmu Tuhan? Mana Tuhan kuasamu Tuhan? Rasanya aku sudah capek, aku lelah Tuhan. Ya.
Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama, ya. Tetapi Daud sekalipun dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dia juga sempat mengalami rasa capek, rasa lelah. Dan oleh karena hal tersebut, Daud berpikir secara manusiawi, ya. Dia tidak berpikir secara iman, tetapi dia berpikir secara manusiawi, caranya agar melepaskan diri daripada kejaran Saul, yaitu bergabung dengan bangsa Filistin, bergabung dengan Raja Filistin. Ya. Dan kelihatannya memang itu terbukti menjadi solusi bagi Daud. Ayat keempat dikatakan, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Saudara garis bawahi baik-baik kalimat ini. Ketika Saul tahu bahwa Daud itu bergabung dengan Raja Filistin, maka Saul tidak lagi mencari Daud. Di sini seakan-akan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu memang kehendak Tuhan. Buktinya masalahnya selesai. Saul berhenti mengejar Daud, tetapi ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus peka ya untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti apa yang mau dimaui oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya. Seakan-akan apa yang dilakukan Daud itu betul. Ya, Daud bergabung dengan Raja Filistin, Saul berhenti mencari Daud. Tetapi bukan itu solusinya, itu hanya solusi sementara. Apa yang Tuhan kehendaki agar Daud seharusnya tidak bergabung dengan Raja Filistin, dia tetap dikejar-kejar. Ya. Toh selama ini kita bisa melihat Daud selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya. Tidak pernah sehelai rambut pun jatuh karena pedang Saul. Tidak pernah. Bahkan sebaliknya, ya, 2 kali Saul pada kondisi di mana Daud punya kesempatan untuk membunuh, ya, tinggal majlep, Saul dibunuh selesai. Tetapi Daud tahu Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak berani menjamah Saul, Daud tidak berani membunuh Saul. Ya, sekalipun punya 2 kali kesempatan, tinggal jelek pakai tombak selesai. Tetapi Daud tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, next berikutnya. Seringkali, next slide-nya. Ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketakutan kita itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ya. Seringkali kekhawatiran kita ini lebih besar, kecemasan kita, kegentaran kita itu lebih besar daripada masalah yang sesungguhnya kita hadapi. Bukankah kita ini seringkali suka menjadi sutradara? Apa maksudnya Pak? Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, ya, kita punya masalah. Lalu dengan pikiran kita sendiri kita kembangkan masalah. Nanti gek terus ini. Jangan-jangan lalu terjadi seperti ini. Lalu nanti akan terjadi seperti ini. Kita ngarang cerita yang belum tentu terjadi. Betul nggak? Atas masalah kita. Ya, ojo nanti gini. Nanti jangan-jangan terjadi seperti ini. Ya, nanti tiba-tiba hidupku hancur, hidupku menderita, maka usahaku bangkrut dan begini dan begitu. Nah, seringkali ketakutan kita, kecemasan kita lebih besar dari segala masalah yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita. Nah, kita belajar jangan membesar-besarkan masalah. Tuhan yang kita sembah ini lebih besar daripada segala masalah yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ya, jangan lelah, jangan capek. Bergantung pada kuat kuasa Tuhan. Izinkan Tuhan menyatakan mujizatnya. Izinkan Tuhan menyatakan kedahsyatannya. Maka kau melihat solusi dalam setiap masalah yang kau hadapi. Ya. Nah, Bapak Ibu, next berikutnya. Daud pernah mengalami mujizat mengalahkan Goliat. Ya, banyak orang berkata bahwa
Daud ini bisa mengalahkan Goliat, ini mujizat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini ada iman Daud yang luar biasa bisa mengalahkan mujizat. Betul, saya percaya itu mujizat. Daud bisa mengalahkan Goliat, itu mujizat. Itu satu perkara yang dahsyat. Itu iman Daud yang luar biasa. Tapi mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Iya. Tadi saya katakan bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat itu mujizat yang luar biasa. Daud bisa mengalahkan Goliat itu, Daud punya iman yang dahsyat. Itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan singkapkan kepada saya secara pribadi, ya saya tidak baca dari buku lain, tetapi Tuhan singkapkan secara pribadi kepada saya. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Rupanya ya Daud ini punya perhitungan yang matang. Iman, betul iman. Tetapi bukan iman yang ngawur. Ya, bukan bonek, cuman bondo nekat. Tetapi apa yang dilakukan Daud itu sudah dipikirkan matang-matang oleh Daud. Dan Tuhan sudah mempersiapkan Daud ya sebelum Daud menghadapi Goliat. Terlebih dahulu Tuhan perhadapkan Daud kepada beruang dan singa. Sudah perhatikan baik-baik ya. Ketika singa dan beruang tersebut menerkam dombanya, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud lari terbirit-birit. Oh tidak, yang dilakukan oleh Daud berusaha merenggut domba tersebut dari terkaman singa dan beruang. Ya. Dan ketika singa dan beruang tersebut marah, ya, dikatakan firman Tuhan, ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara bayangkan, ya, ketika beruang dan singa tersebut menerkam salah satu dombanya, yang dilakukan Daud melindungi dombanya. Domba tersebut direbut daripada terkaman singa tersebut, dan setelah itu singanya marah sama dia, ya, singanya diapain? Dihajar, Bapak Ibu, dan pakai tongkat gembala, nggak pakai tombak, nggak pakai pedang, pakainya tongkat gembala. Singa dan beruang tersebut dihajar dan kemudian dibunuh. Rupanya luar biasa. Daud punya pertimbangan yang sangat matang sebelum mengalahkan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Bukan bondo nekat, bukan iman yang ngawur, ya, tetapi betul-betul sudah diperhitungkan dengan matang. Ya. Sekarang begini, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, terutama bapak-bapak pria-pria. Mana yang Anda pilih? Anda bertarung melawan raksasa Goliat tingginya 3 meter atau pilih melawan singa dan beruang? Kira-kira yang dipilih mana bapak-bapak? Halo? Dipilih mana? Halo? Enggak milih semuanya, dipilih satu. Jangan enggak milih. Ini enggak beneran kok. Kira-kira kalau seandainya Anda bertarung, Anda pilih mana? Bertarung melawan Goliat atau singa? Halo? Pilih mana Bapak? Oh, cuman Mas Felix yang jawab. Yang lainnya tuh. Pilih mana? Goliat. Mending musuh Goliat, ya, bertarung, ya, misal kena tombak, mati selesai. Kalau musuh singa, ya gila, langsung diterkam, saudara, gigit sini, ya diedel-edel perut saudara, you know diedel-edel, berakoti semua, wah, keri gitu.
Saudara ngeri saudara. Musuh singa, mending musuh Goliat. Paling-paling kita kena pedang, kena tombak, mati selesai. Jret gitu selesai. Ya. Kalau musuh singa, saudara ingat ketika Daniel dilempar di lubang di gua singa, ya, dia tidak diapa-apain. Ketika musuh-musuhnya dilempar ke gua singa, apa terjadi? Dagingnya dihabisin. Bahkan ya saking laparnya singa-singa tersebut, tulang-tulangnya dikeletak. Habis, nggak ada sisanya. Ya, ngeri Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat Daud itu enggak cuma bondo nekat. Daud enggak cuma punya iman yang ngawur. Ya, kalau saudara dengar firman Tuhan, Paulus membangkitkan orang mati. Elia membangkitkan orang mati. Kalau mereka bisa membangkitkan orang mati, saya juga bisa membangkitkan orang mati. Lalu pergi ke Tiongting, dibangkitkan semua mayat-mayat di sana. Wah, jangan Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak perintahkan seperti itu, jangan. Kalau Tuhan tidak kirim rema kepada saudara, jangan coba-coba membangkitkan orang mati Bapak Ibu Saudara. Contohnya ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Maka Petrus berkata, Tuhan jikalau engkau itu, izinkan aku berjalan di atas air. Maka rema itu muncul, berjalanlah di atas air. Itu rema. Jadilah iman sehingga akhirnya Petrus berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Nah Bapak Ibu Saudara kasih kembali kepada Daud ya, bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Itu bukan bonek, bukan tanpa perhitungan, tapi itu sebuah perhitungan yang sangat matang. Dia tahu apa yang harus dilakukan di medan pertempuran melawan Goliat. Ya, ya. Next berikutnya ya, oh ini beruang jantan bisa mencapai berat badannya 800 kg, tingginya 2,5 meter. Ya. Singa taringnya bisa mencapai 5 cm, berat badannya bisa mencapai 250 kg. Ya. Itu luar biasa sekali. Nah, yang kedua, pertimbangan dan pemikiran Daud yang kedua adalah, Daud ini adalah seorang pengumban yang handal. Ya, kita akan baca Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai selai rambut pun. Dikatakan oleh firman Tuhan ya, dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 16. Ya, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Jadi 1 mili pun tidak meleset. Pengumban-pengumban yang betul-betul jago mengumban dengan tepat ya. Dan itu dimiliki oleh Daud. Dia bisa mengumban dengan tepat tanpa meleset sehelai rambut pun. Sehingga ketika dia memasuki medan pertempuran, dia langsung tahu apa yang harus dia lakukan ya. Dia ambil 5 batu ya, lalu dia umban 1 batu cukup dipakai untuk membunuh Goliat sang raksasa tersebut. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana toh yang namanya mengumban itu ya. Kita bisa lihat klip berikut ini, silakan. When they asked, how did David kill Goliath with just a Itu bisa slingshot? jatuh besi, diumban. Ya. Ya, umban itu bukan pelindung ya, beda ya. Seperti ini umban. Ya, sangat keras. Tiraremos dan un pomelo tepat con la sekali. onda. Kekuatannya sangat luar biasa. Nah, saya bisa melihat. Ya, kekuatannya luar biasa dan tepat sekali. Dan jarak jauh. Wah, bagian kelasnya sudah pecah. Nah itu, jatuh. Sangat keras. Saya bisa lihat ya, besi pun akan bengkok karena batu tersebut. Nah, akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Ini bukan cuma mujizat biasa, bukan bondo nekat, tetapi ini perhitungan yang sangat matang yang dilakukan oleh Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, yang poin pertama adalah kesalahan Daud bergabung dengan bangsa Filistin.
Yang kedua, next berikutnya, kesalahan kedua daripada Raja Daud adalah Daud mau berperang melawan bangsanya sendiri. Ya, 1 Samuel 29 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan 100 dan 1000. Dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis. Berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa ku dapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita. Supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya. Kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini. Iya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu itu Raja Filistin hendak berperang melawan Saul bangsa Israel. Ya. Dan Daud rupanya hendak bergabung untuk melawan bangsanya sendiri, untuk membunuh bangsa Israel. Ya, jelas bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Ya. Kalau sampai Daud betul-betul berperang melawan bangsa Israel dan membunuh mereka, maka Daud akan melakukan satu hal yang jahat di mata Tuhan. Sesuatu yang sangat melanggar firman Tuhan. Tetapi untungnya Tuhan menghindarkan Daud daripada melakukan kejahatan yang lebih lagi, ya, dihalang-halangi oleh Tuhan dengan memakai panglima-panglima Filistin. Maka panglima-panglima Filistin itu berkata, ya, ngapain dia ikut? Dia kan orang Israel. Dia kan anak buahnya Raja Saul. Nanti jangan-jangan dia mata-mata. Dari belakang nanti kami dibunuh kami, ya, ditusuk dari belakang dan kepala kami diserahkan kepada Raja Saul. Akhirnya mereka memaksa untuk melarang Daud bergabung untuk berperang kepada bangsa Israel. Dan itu Tuhan menghindarkan Raja Daud melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, sehingga pada akhirnya Daud tidak jadi berperang atau membunuh orang-orang Israel. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kesalahan yang kita lakukan itu selalu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya. Setiap kesalahan Tuhan ampuni, tetapi selalu ada teguran dan didikan yang daripada Tuhan. Oke, next berikutnya, akibat daripada apa yang dilakukan oleh Raja Daud terjadi peristiwa Siklak. Ya. Apa yang terjadi? Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyari, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinom, perempuan Israel, dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, jadi dalam 1 Samuel pasal 29, ketika Daud bergabung kepada Raja Filistin untuk berperang kepada bangsa Israel, ya, untuk berperang kepada bangsanya sendiri, maka oleh karena kesalahan dilakukan oleh Daud, ada konsekuensi yang ditanggung oleh Daud. Dan apa yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal 30, ketika Daud beserta dengan anak buahnya pulang ke rumahnya, rumah sementara di Siklak, yang terjadi adalah mereka tidak menemui anak istri mereka semua serta harta benda mereka sudah diculik oleh musuh-musuh daripada Raja Daud. Ya,
Dan mereka kaget, loh mana anak-anakku, mana istri-istri kami, tidak ada. Karena sudah diculik oleh musuh-musuh Daud. Ya. Dan ayat ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya. Daud dalam posisi yang terjepit, posisi yang kepepet Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Melihat anak istri mereka sudah tidak ada lagi. Maka anak-anak buah Daud hendak melempari Daud dengan batu. Ya, coba bayangkan. Anak buahnya sendiri begitu marahnya hendak membunuh Raja Daud. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi yang terjepit seperti ini ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam kondisi terjepit, terpepet, ya Daud tidak panik. Tetapi apa yang dilakukan? Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau satu saat saudara mengalami satu hal di mana Anda terpojok, terpepet, terjepit, ya saudara, kuatkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan hal yang sama dilakukan oleh Daud. Daud akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Akankah engkau memberikan musuh-musuhmu ke dalam tanganku? Sudah perhatikan. Daud ini punya double urapan. Urapan raja dan urapan imam. Kenapa? Zaman dulu hanya imam yang bisa berdoa kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Yang lain gak bisa. Bahkan Saul pernah mencoba ya memberikan korban kepada Tuhan. Dan itu ditegur dengan keras oleh Samuel. Dan oleh sebab itu Saul diganti ya. Rajanya akan diganti oleh Raja Daud. Tetapi Daud berbeda. Dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dan bertanya, Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganku? Apakah kami boleh mengejar mereka? Ya. Lalu Tuhan katakan, kejarlah mereka, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu segera Daud beserta dengan anak buahnya, tentara mengejar mereka. Dan singkat cerita, musuh-musuhnya dibunuh semua. Ya. Semua anak, istri, harta bendanya, tidak ada satupun yang terhilang. Ya. Semuanya kembali. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya Daud mengalami peristiwa Siklak ini, ya karena kesalahannya bergabung dengan orang Filistin dan hendak berperang melawan bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali 90% masalah yang terjadi dalam hidup kita itu akibat dari kesalahan kita sendiri. Hanya kira-kira 10% masalah itu terjadi karena Tuhan izinkan untuk memproses karakter kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga apa yang dilakukan terjadi dalam kehidupan Daud. Ya, Daud mengalami peristiwa Siklak ini karena dia mencoba berperang melawan bangsanya sendiri. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap baik. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga para istri-istri mereka dan anak-anak mereka bisa dibawa kembali dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Puji nama Tuhan. Sedikit saya ingin berbelok ya dari firman yang saya sampaikan. Beberapa kali saya mengikuti doa kemah Daud. Saya melihat Ibu Mujizatiti ya. Sementara Ibu Mujizatiti duduk, saya lihat anaknya Mas Yona tiduran di pangkuan Ibu Mujizatiti. Mana Bu Yono? Oh itu ya. Dan dari sini saya melihat ya, sangat-sangat terkesan. Ya. Saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa fathering yang dipimpin oleh beliau ini berhasil. Kenapa? Menjadi sebuah keluarga. Ibu Mujizatiti ini bisa mematering, bukan fathering ya, mematering anak-anak anggota kelompok fatheringnya. Ya. Dan saya melihat kekeluargaan yang sangat hangat. Ya.
Dan itu merupakan satu fatring yang berhasil. Karena apa? Menjadi kepanjangan tangan gembala sidang. Karena saya tidak mungkin melayani saudara semuanya 500 jiwa. Tidak bisa, tidak mampu. Tangan saya cuma 2, murid saya cuma 1, tidak mampu. Ya. Tetapi dengan pertolongan Ibu Mujizatiti membuat penggembalaan ini akan jadi lebih mudah dan juga lebih menjangkau. Ya, saya harapkan ya nanti fatring-fatring yang lain akan bermunculan ya. Bisa Mas Haryo, ya Pak Tono bermunculan bisa menjadi kepanjangan tangan dari saya sebagai gembala sidang. Ya, poin kedua adalah Daud berbuat kesalahan karena hendak berperang melawan bangsanya sendiri. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah Daud menghitung pasukannya. Kita akan baca dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Firman Tuhan berkata, Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Iya, kesalahan ketiga daripada Daud adalah menghitung pasukannya. Ya. Dan itu tidak diizinkan oleh Tuhan pada dasarnya. Ya. Tetapi kata firman Tuhan, Daud dihasut oleh iblis. Ya. Iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dan sebetulnya itu sudah diperingatkan oleh panglimanya, Yoab. Ya, jangan lakukan itu Tuanku. Ya, jangan lakukan. Tetapi Daud tetap bersikeras untuk menghitung pasukannya. Dan dia jatuh dalam dosa kesombongan. Dia merasa, ini loh pasukanku ini hebat luar biasa. Sehingga kemanapun aku berperang selalu mendapatkan kemenangan. Ya, memang Daud ini punya anak buah yang luar biasa loyal dan pemberani yang dahsyat ya, seperti Panglima Yoab, Abisai ya, ada Benaya, ada Uria dan masih banyak lagi mighty man of David ya. Tetapi dalam hal ini ya, Daud tetap harus mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun juga. Sehingga Daud jatuh dalam kesombongan, mengandalkan kehebatan pasukannya. Pasukanku kan banyak, saya hitung. Dan ini merupakan satu hal yang menyakiti hati Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel terkena penyakit sampar selama 3 hari. Ya, itu akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud. Kalaupun Raja Daud hendak menghitung, itu ada aturannya. Ya, coba kita buka Keluaran pasal 30 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Ya, jadi kalaupun Daud hendak menghitung pasukannya, ya ada aturannya. Haruslah masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Ya, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Jadi kalaupun Daud bersikeras untuk menghitung pasukannya, ada syaratnya yaitu memberikan uang pendamaian. Ya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Daud sehingga pada akhirnya bangsa Israel terkena penyakit sampar selama 3 hari. Ya, dan ribuan orang mati. Kita belajar dari kesalahan Raja Daud. Saya undang para pemain musik worship leader singers kembali ke atas mimbar. Saya akan membacakan closing statement saya. Sekalipun Daud adalah seorang raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa, ia juga manusia biasa yang bisa berbuat kesalahan. Secara manusiawi kita juga sering melakukan kesalahan. Namun saat kita ditegur, kita taat, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.